Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Faqad qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, sehat semuanya? Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi kesehatan kita, amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bulan Sya'ban semakin mendekati ujung, dan tidak lama lagi insyaallah kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang harus kita rindukan, bulan yang kerinduannya akan menjadikan jaminan bebas dari api neraka, bulan siapapun yang merindukannya akan dibalas kerinduan itu dengan balasan yang luar biasa. Untuk itu, di momen yang baik menjelang hadirnya bulan dahsyat itu, pada kesempatan ini saya akan bacakan hadis di mana baginda Nabi berkhutbah di hari terakhir bulan Sya'ban. Jadi khutbah ini Nabi sampaikan di hari terakhir bulan Sya'ban. Sekarang Sya'ban tanggal berapa, Pak? Kira-kira masih berapa? Sekitar 13 hari lagi. Iya. Kita anggap khutbahnya Nabi ini kita dengar di penghujung bulan Sya'ban. Baginda Nabi menyampaikan dengan khitabnya adalah manusia. Ayyuhan nas, bukan muslim, bukan mukmin, tapi umum. Ayyuhan nas, wahai sekalian yang merasa menjadi manusia. Itu bahasa ekstrimnya begitu kira-kira. Kecuali yang tidak merasa manusia. Ini bahasa vulgarnya begitu. Ya. Qad adallakum syahrun azimun. Qad adalla, nyata-nyata telah menaungi kum kepada kalian, syahrun satu bulan, azimun yang agung. Kalimatnya adalla yudhillu itu menaungi. Kalau kita ibaratkan bangunan, kalimat adalla itu menggambarkan Ramadan itu menaungi bangunan ini. Ramadan kayak atapnya. Semegah apapun bangunan masjid kita ini, kalau nggak ada atapnya, nyaman nggak kira-kira? Nggak nyaman. Jadi bulan Ramadan untuk seluruh manusia, bukan hanya muslim, bukan hanya mukmin. Qad adallakum syahrun azimun, nyata-nyata telah menaungi kalian semua wahai manusia satu bulan yang agung. Syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan.
kata-kata berkah ini, Bapak dan jamaah sekalian, kalau kita punya wadah ember, berapa keran yang mengucur mengisi air ember ini, itu nomor sekian. Setelah dipastikan ember ini nggak bocor. Kalau ember ini pasti nggak bocor, jangankan 10 keran, 1 keran saja, itu insya Allah sudah akan menyisakan banyak, bahkan bisa penuh. Tetapi manakala embernya ini bocor 10, 15, 20 keran sekalipun airnya kita masukkan ke dalam ember, maka insya Allah begitu keran ditutup nggak ada sisanya. Itu keberkahan bagi kehidupan kita. Seperti itu berkah itu. Nggak perlu, iya perlu juga sih, nggak terlalu penting-penting amat berapa sumber rizki kita. Yang penting nggak bocor. Itu yang orang akan bilang, dia itu perasaan saya kerjanya biasa-biasa saja, tapi kok hidupnya tenang, hidupnya tentram, nggak pernah melihat dia kekurangan. Sementara saya ini sumber dari ini itu sampai banyak sekali, kok hutang di mana-mana. Nah, unsur berkahnya itu yang kurang. Nah, bulan Ramadan itu bulan penuh berkah, bulan yang andai kata ember kita selama ini bolong segede keranjang, itu bisa kita tutup dengan kedahsyatan bulan Ramadan itu. Ya. Qad adallakum syahrun adimun, syahrun mubarak. Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang nilainya jauh lebih dahsyat, jauh lebih hebat dibandingkan dengan 1000 bulan. 83 tahun sekian bulan. Kalau kita membaca Al-Quran pas kebetulan malam Lailatul Qadar turun, seakan-akan kita membaca Al-Quran selama 83 tahun sekian bulan tanpa henti. Kalau kita sholat, maka seakan-akan kita sholat selama 83 tahun sekian bulan tanpa henti. Kuat nggak Pak kira-kira? Sholat 83 tahun tanpa istirahat. Boro-boro 23 rakaat saja sudah molat-molet. Ini Ustadz Salim imamnya panjang amat sih gitu. Nggak buru-buru habis, kolak di belakang masih banyak nih, masih nungguin. Malam Lailatul Qadar seperti itu. Ja'alallahu siyama naharihi faridatan. Allah menjadikan puasa di siang harinya sebagai ibadah fardu. Ya. Ja'alallahu siyama lailihi wa qiyama lailihi tatawwu'an. Dan Allah menjadikan seluruh ibadah di malam harinya sebagai ibadah sunnah. Puasa Ramadan, iya, puasa di mana upaya kita untuk melakukan dengan maksimal dan total, maka akan menghadirkan kedahsyatan yang luar biasa. Dan seluruh ibadah di malam harinya ya, adalah menjadikan ibadah sunnah yang nilainya luar biasa. Wa man taqarraba fihi bihasanatin ka'annahu ada faridatan fima siwahu. Barang siapa yang melakukan kebaikan
sekecil apapun, maka Allah berikan pahala seakan-akan dia melakukan perbuatan fardu di luar Ramadan. Waman ada faridotan, waman ada fihi faridotan, waman dan barang siapa ada yang mendatangi, yang melaksanakan fihi di dalam bulan suci Ramadan faridotan, satu perbuatan fardu, ka'addi sab'ina faridotan fima siwahu, maka seakan-akan kita melakukan ibadah wajib sebanyak 70 kali lipat dibandingkan dengan di luar Ramadan. Satu kali perbuatan wajib di bulan Ramadan nilainya sama dengan 70 perkara fardu di bulan Ramadan. Huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan itu adalah Allah setting, Allah buat untuk menguji kesabaran. Huwa syahrus sabri was-sabru thawabuhul jannah, dan sabar itu pahalanya adalah surga. Di beberapa hadis yang pernah saya utarakan, hadis ini ditulis di kitab Lubabul Hadis oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti, ya, as-sabru sa'atan khairun minad dunya wa ma fiha. Sabar sesaat pahalanya lebih besar dibandingkan dengan dunia beserta isinya. Jadi dunia ini dianggap oleh Allah nggak ada apa-apanya. Dia kalah besar nilainya dengan sholat sunnah qobliyah subuh. Sabar sesaat pun pahalanya lebih besar daripada dunia beserta isinya. Dalam lanjutan hadis itu, was-sabru indal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah, tis'umi'atin darajatan, Allah angkat derajatnya setinggi 900 kali lipat. Makanya bulan Ramadan itu disebutnya adalah syahrus sabri, ya, bulan dimana untuk berlatih kesabaran. Ketika istri minta uang belanja, duitnya nggak ada, sabar, ya, cukup ngelus dada. Nah, kita bisa ngelus dada, nggak tahu istri kita kuat apa tidak, tapi paling tidak memberikan nasihat untuk bersabar. Begitu sudah di pertengahan, ya, istri kita sudah mulai minta jatah untuk beli baju baru, buat beli pakaian lebaran dan sebagainya. Ternyata belum ketemu, berlatih sabar. Ketika lapar, ya, kita mencoba untuk menahan, itu pun bersabar. Dia adalah syahrus sabri, bulan untuk berlatih kesabaran. Wa syahrul muasati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan Allah luaskan segalanya. Segala yang ada di dunia ini, ya, Allah perluaskan, urusannya Allah mudahkan. Ya, dalam bahasa lain, bulan Ramadan itu adalah bulan untuk merealisasikan, ya, segala hajat kita. Ketika kita punya hajat dan sudah lama berdoa, maka di bulan Ramadan itu adalah saatnya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitasnya, kualitas upaya kita, dan insya Allah di bulan Ramadan itu Allah realisasikan. Disebutnya syahrul muasah, ya, wasi, luas, diluaskan segalanya. Rizkinya diluaskan, ya, bahkan sesuai dengan khitabnya, ya, di sini
orang yang termasuk diluaskan rezekinya bukan hanya orang muslim. Saudara-saudara kita Chinese mungkin bisnisnya lancar ya, karena bisnis yang terkait dengan kebutuhan umat Islam di bulan Ramadan, barangkali itu adalah bagian dari realisasi muasah ya. Wa fihi syahrun yuzadu fihi ar-rizqu. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah akan menambah jatah rezeki. Syahrun fihi yuzadu fihi ar-rizqu. Kalau misalnya jatah rezeki kita setiap satu bulannya itu cuman mentok di angka 15 juta ya. Bulan Ramadan ketika munajatnya maksimal, takarrubnya total, meminta kepada Allahnya dengan sungguh-sungguh, setelah bulan Ramadan itu bisa jadi akan Allah naikkan. Mungkin 2 kali lipat, mungkin bisa berlipat-lipat. Jadi syahrun fihi yuzadu fihi rizqu. Jadi bukan hanya rezeki yang sudah, kalimatnya menggunakan fi'il mudhari' sedang dan akan ya, jatah rezeki kita yang terbatas dinaikkan pada bulan Ramadan itu. Waman, dan barang siapa fattoro yang memberikan buka soiman kepada orang yang berpuasa ya, ketika bulan Ramadan ya, memberikan takjil ya, seperti biasa yang mungkin di masjid kita juga di banyak masjid telah menjalankan itu, maka kana lahu maghfiratun lidzunubihi. Apa yang dia lakukan untuk memberikan buka kepada orang-orang yang berpuasa, dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa itqu raqabatin minan nar. Yang kedua, manfaat dan fadilah dari orang yang memberikan buka puasa, diberikan jaminan bebas dari siksa api neraka. Subhanallah. Yang lebih luar biasa lagi, walahu ajrun mithla shaimin wala yanqusu min ajrihi syai'a. Allah berikan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi jatah yang berpuasa tadi sedikit pun. Kalau kita maghrib, menjelang maghrib bawa 1 kardus air, kemudian diminum oleh orang yang berpuasa sebanyak jumlah gelas yang kita berikan, berapa? 44. Maka puasa kita hari itu mendapatkan pahala 45 kali lipat. Yang satu adalah pahala kita puasa sendiri, kemudian yang 44 itu adalah berkat air yang kita bawa, yang kita berikan, diminum oleh orang yang berpuasa. Jadi puasa sebulan, kalau setiap harinya kita memberikan buka puasa, itu puasa kita bisa beratus-ratus hari ya, kita melakukan puasa. Maka dari itu, momen yang luar biasa dahsyatnya ini ya, jangan sampai berlalu ya tanpa ibadah yang maksimal dan total dari kita. Jamaah rahimakumullah, kalau boleh kita analogikakan dari apa yang disampaikan Nabi dalam khutbahnya di akhir bulan Sya'ban itu adalah, bulan Ramadan itu ibarat
rest area, di mana setelah kita menempuh ratusan kilometer perjalanan, lalu kita masuk ke rest area. Rest area itu adalah momen yang tepat untuk istirahat manakala kita telah cukup lelah karena perjalanan yang begitu jauh. Rest area ini adalah momen yang pas untuk memenuhi bahan bakar kita, di mana bahan bakar telah habis ya, terpakai menempuh perjalanan yang sudah kita lewati. Rest area ini adalah tempat yang pas untuk menyediakan bahan-bahan yang kita perlukan sepanjang perjalanan ya, untuk menuju di mana kita akan berakhir di perjalanan kita itu. Ketika kita bisa memanfaatkan secara baik, maka perjalanan kita akan kita nikmati dengan penuh sukacita. Tetapi manakala di rest area ini kita lengah, di rest area ini kita tidak peduli dengan kebutuhan kita berikutnya, maka yang terjadi perjalanan kita ke depan ya, perjalanan kita setelah rest area ini bisa jadi akan mengalami banyak kesulitan. Bahan bakar kita habis di tengah jalan. Ya, di saat kita terkantuk ternyata tidak ada lagi makanan yang kita jadikan untuk supaya kita bisa melek. Ya, dan di saat lelah semakin mendera kita, maka sesuatu yang membahayakan bisa jadi akan datang ke perjalanan kita. Maka dari itu bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus fokus mempersiapkan diri dengan semaksimal mungkin, mempersiapkan diri secara totalitas. Ketika Ramadan itu kita lakukan ibadah yang maksimal, maka 11 bulan yang akan datang adalah akan banyak diwarnai ya, oleh 1 bulan itu. Kalimat qad adalla tadi adalah menggambarkan betapa perjalanan kita 11 bulan yang akan datang ya, sulit atau mudahnya adalah sangat banget dipengaruhi oleh 1 bulan Ramadan. Sukses atau tidaknya 11 bulan yang akan datang ya, itu rohnya ada di bulan Ramadan itu. Masalah demi masalah mampu kita selesaikan atau tidak, maka puasa kita 1 bulan Ramadan itu adalah akan menjadikan penentu sukses dan tidaknya. Jamaah rahimakumullah, tetapi satu hal yang mestinya kita renungkan adalah puasa kita ini kalau sekedar tidak makan dan tidak minum, puasa yang model itu sudah mampu dijalankan oleh anak-anak kita di taman kanak-kanak. Tidak makan dan tidak minum itu kita pun sudah mampu melakukannya semenjak kita di taman kanak-kanak. Hari ini kita TK, tapi bukan taman kanak-kanak, tapi taman kawak-kawak. Bukan taman kawak-kawak lagi, tetapi taman kaplak-kaplak. Ketika puasa kita masih sekelas dan sekedar tidak makan dan tidak minum, maka tak ubahnya kita seperti anak taman kanak-kanak itu. Maka seharusnya puasa kita adalah meningkat ya, dalam bentuk hakikat. Puasa itu adalah imsak, puasa itu adalah menahan diri.
Ukurannya begini. Ketika kita puasa, di depan kita ada makanan yang kebetulan sudah lama kita inginkan. Dan dalam kondisi perut kita yang sangat lapar. Ya, karena kita puasa, alhamdulillah kita mampu menahan untuk tidak makan dan tidak minum. Betul? Betul. Nah, prakteknya ya, ini kita jadikan tolok ukur. Puasa kita tahun ini hendaknya mata kita ikut puasa. Ya, bukan sekedar mulut kita, tapi mata kita ikut puasa. Sedang puasa tiba-tiba bidadari lewat. Seret. Kalau tidak puasa, Pak, apa yang terjadi? Melotot. Tapi ketika sedang puasa ada rem. Kayak tadi, saya kepengen makan, haus, ya, ada air, ada minuman yang menggoda, lapar, ada makanan yang sudah lama saya inginkan, ada di depan saya, tapi saya tahan. Kenapa? Karena saya puasa. Begitu juga ketika melihat ini tumben-tumbenan bidadari dari surga pada keluar. Itu sadar kita sedang puasa. Dalilnya, kaidahnya adalah fa innalakal ula wa laysat lakas tsaniyah. Sesungguhnya pandangan pertama adalah halal bagimu, tetapi yang kedua dan ketiga seterusnya haram. Kira-kira bapak-bapak nerima apa adanya atau ada rekayasa di situ? Wah, ini yang kedua ternyata haram. Kalau begitu ada bidadari lewat, cukup melihatnya sekali saja, karena itu halal. Cuman dari ujung timur sampai ujung barat nggak kedip-kedip, disangkanya wah ini tetap hitungan satu kali. Dikiranya malaikat goblok kali. Iya. Wah, ini cuman sekali, Pak. Gitu. Tolok ukur, iya. Kalau ngikutin mata ini ngelihat bidadari sudah barang pasti kepengen lihat, tapi sadar ini puasa. Tahanlah seperti ketika ingin makan, ketika kepengen minum, padahal makanan di depan kita, minuman yang begitu menggoda, tinggal nyeruput, tapi kita tahan. Puasa. Kalau perlu kacamata diganti dengan kacamata hitam. Biar nggak kelihatan. Sadar efek 11 bulan yang berikutnya dipengaruhi kualitas kita di sini. Gitu. Kemudian lisan kita tidak hanya tidak makan dan tidak minum, tapi berhenti ghibah, berhenti ngomongin orang, berhenti memfitnah orang. Iya. Kalau kira-kira mau kumpul sama teman-teman, yakin ujung-ujungnya ngomongin orang, itu kaki bilang, kaki, kamu lagi puasa, nggak usah ikut-ikutan ke sana. Nanti mulut ini ngobrolin kejelekan orang. Menahan diri seperti ketika kita lapar, kepengen makan, tapi kita tahan. Begitu. Tapi setan nggak kalah cerdik, nggak kalah licik, Pak. Udah bisa tidak datang ke tempat sana, dibuka HP. Iya, HP dirayu pertama tadinya nggak mau HP. Udah kita baca Quran aja pakai HP. Hebat nggak? Baca Quran. Begitu buka HP, lihat ada WA dari siapa nih? Wah, dibuka. Ternyata akhirnya dikirim dijawab 1 jam habis buat WA-an. Begitu mau baca Quran ngantuk. Licik nggak setan? Belum itu kalau buka Facebook, Pak, yang tadi mau dilihat, saya kepengen mendengarkan ceramahnya si A, si B, si C, yang keluar bidadari lagi di situ.
Akhirnya yang dilihatin, yang dipelototin bidadari, bukannya ceramahnya para ulama. Selicik itu setan ya mencari celah untuk menghancurkan kualitas puasa kita. Kalau kita nggak cerdik-cerdik amat, habis. Dan puasa kita masih kelas taman kanak-kanak lagi. Begitu. Belum jemari kita. Ya, jemari kita ini gatel. Apalagi kalau ada isu-isu yang lagi hot-hot begitu, enak digoreng, wah sudah pokoknya. Gatel aja udah pengen yang ada gibah-gibahnya, ada fitnah-fitnahnya, udah pokoknya share. Punya grup 10, isinya setiap satu grup 100, berarti satu kali pencet 1000 orang nerima tulisan kita. Isinya ada gibah, ada fitnah di situ. Habis Pak, torok pahalanya, enggak ada. Hilang seketika di situ. Enggak imbang. Jangan-jangan amal kita dari sebelum lahir sampai meninggal habis dengan satu kali pencetan saja. Jemari kita harus berpuasa. Telinga kita harus juga berpuasa. Ada orang ghibah, kita nyaman di situ. Iya, kita cuman nggak ngomong, cuman dengerin doang. Tapi giliran yang ngomongin berhenti, terus gimana? Terus gimana? Telinga kita harus ikut berpuasa. Ya. Itu yang dimaksud Allah di dalam hadis qudsinya, man lam yada' qaulaz zuri. Man barang siapa lam yada' yang tidak berjuang, tidak berusaha untuk menghentikan qaulaz zuri, ucapan-ucapan yang tidak bernilai, ucapan-ucapan yang tidak baik, wal amala bihi, dan tidak pula berusaha untuk menghentikan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, falaisa li hajatun, maka aku tidak butuh fi ayyada'a ta'amahu, meskipun dia enggak makan meski lapar, wa syarabahu, dan tidak pula minum meskipun hausnya luar biasa, ya. Allah tidak butuh, ya, fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Jadi puasa kita hari itu seakan-akan dianggap tidak berpuasa, tidak bernilai apa-apa, manakala yang berpuasa hanya mulut kita sekedar tidak makan dan tidak minum. Maka mulai hari ini ya kita sudah membuat planning, membuat program. Ibarat ulet, kita sudah membuat kepompong. Sedemikian rupa kita memframing diri kita selama bulan Ramadan itu supaya benar-benar aman. Berbagai macam godaan yang kemungkinan akan menghilangkan kualitas dan menurunkan kualitas puasa kita, menurunkan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan, maka harus sudah kita siasati. Dengan cara begitu, maka insya Allah puasa kita akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Terakhir terkait dengan fikih puasa, ya, terkait dengan fikih puasa bagi bapak-bapak yang mungkin istri-istrinya punya tanggungan, ini perlu sedikit saya sampaikan. Mungkin anak-anak kita yang perempuan punya hutang puasa. Bagi wanita yang punya hutang puasa atau laki-laki juga mungkin saja punya hutang puasa, kalau sampai tanggal 15 Syakban kemarin hutangnya belum sama sekali dicicil, maka puasanya berlaku kelipatan. Kalau hutangnya 5 utuh sampai tanggal 15 Syakban, maka menjadi 10 hutangnya. Yang 5 boleh diganti dengan fidyah, perharinya 1 mud atau 6 on setengah beras, kira-kira 1
liter. Tetapi kalau sudah pernah dicicil 5, misalnya sudah dicicil 2, tinggal tersisa 3, itu berlaku kelipatannya kalau sudah mentok Ramadan. Ya, kalau sudah mentok Ramadan itu baru berlaku kelipatannya. Lagi-lagi kelipatannya itu boleh diganti dengan fidyah. Ya. Yang berikutnya, bagi istri, ya, wanita-wanita yang sedang hamil atau yang menyusui, ya, boleh tidak puasa dan tidak kehilangan sama sekali fadilah puasa di bulan Ramadan, dengan catatan, ya, dengan catatan besok diqadha. Ketika tidak puasanya itu semata-mata karena dirinya sendiri, ya, dirinya yang tidak kuat, maka hanya berkewajiban mengqadha saja. Tapi manakala yang kemungkinan tidak kuat adalah kandungannya, maka dia harus mengqadha plus membayar fidyah setiap hari 1 mud. Begitu juga bagi ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, ya, menyusui anak, dia sama hukumnya akan berlaku untuk membayar fidyah juga manakala yang tidak kuat adalah anaknya. Tapi ketika anaknya tidak masalah, yang tidak kuat adalah ibunya, maka hanya diharuskan mengqadha saja tanpa harus membayar fidyah. Kemudian bagi siapapun dalam keadaan berpuasa kemudian sedang dalam keadaan perjalanan jauh yang mencapai batas minimal rukhsah yaitu 83 kilo, ya, perjalanan 83 kilo itu boleh tidak puasa, ya, boleh tidak puasa. Pertanyaannya, lebih baik puasa atau lebih baik tidak puasa? Ada 2 jawabannya. Kalau menurut 3 madhab, yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali, tetap lebih baik tidak puasa meskipun kuat. Tapi kalau madhab Syafi'i, konteksnya sholat, ya, kalau sudah mencapai batas minimal rukhsah, baik bisa melakukan sholat di awal waktu atau tidak, melakukan jamak dan qashar itu tetap pahalanya lebih besar dan lebih baik. Tetapi kalau puasa, Imam Syafi'i mengkombinasikan dalil-dalil, ya, antara yang motivasi memberikan rukhsah dan di dalam surat Al-Baqarah, wa antasumu khairul lakum. Imam Syafi'i berpendapat ketika seseorang sedang dalam bepergian, manakala tetap puasa bepergiannya tidak masalah dan tidak terganggu, maka lebih baik puasanya diteruskan. Tetapi kalau kualitas bepergiannya terganggu, itu lebih baik dibatalkan. Bagaimana terganggu? Misalnya kita lagi nyetir dalam kondisi berpuasa, ngantuk, akhirnya nggak bisa minum kopi. Nah, itu berarti terganggu, lebih baik dibatalkan, termasuk Imam Syafi'i. Termasuk yang terganggu adalah kalau kita bepergian 1 mobil nih, ya, 1 mobil, misalnya 6 orang. Kalau kita tetap puasa, sementara teman-teman kita yang 5 itu ada yang kepingin membatalkan karena tidak nyaman, karena berat dan sebagainya, jadi nggak enak. Ya, mau batalin nggak enak gara-gara kita tetap puasa. Itu lebih baik dibatalkan. Kok bisa begitu? Iya,
Dalilnya banyak. Di antaranya 3 hadis ini yang kita bisa bahas. Dan ini dalil-dalil yang dijadikan pedoman para madzhab selain Imam Syafi'i, lebih baik dibatalkan daripada berpuasa dalam perjalanan yang sudah mencapai batas minimal, dan lebih baik sholatnya di jamak qashar meskipun bisa berhenti setengah jam sebelum masuk waktu sholat. Hadis yang pertama adalah khairun nasi idza safaru qasaru wa aftaru. Khairun nasi, sebaik-baik manusia, idza safaru, ketika melakukan perjalanan jauh mencapai 83 kilo, ya, maka qasaru, mau menjamak dan mengqashar sholatnya, wa aftaru, dan mau membatalkan puasanya. Itu sebaik-baik manusia. Hadis yang kedua, innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu kama yuhibbu ayyu'ta maghfiratuhu. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, sangat mencintai, ayyu'ta, untuk diambil, rukhasuhu, keringanan-keringanan yang Allah berikan. Tingkat kecintaan Allah itu kama yuhibbu, setinggi cintanya Allah, ayyu'ta maghfiratuhu, setinggi cintanya Allah yang rindu akan ampunannya. Dan yang ketiga ini yang luar biasa. Innallaha, sesungguhnya Allah itu yuhibbu, cinta, ayyu'ta, untuk diambil rukhasuhu, berbagai macam keringanan yang Allah berikan. Tingkat kecintaannya kama yakrahu, setinggi bencinya Allah, ayyu'ta maksiatuhu, terhadap hambanya yang maksiat. Allah mencintai hambanya yang dikasih bonus diambil, jadi nggak sok-sokan. Ini dikasih fasilitas, dikasih kemudahan, nggak diambil, sok amat, begitu kira-kira. Jadi kecintaan Allah setinggi bencinya Allah terhadap hamba-hambanya yang maksiat. Ini sehingga 3 madhab selain Imam Syafi'i, ya, meskipun puasa sekalipun tetap lebih baik dibatalkan kalau sudah mencapai 83 kilo, niatnya adalah mengambil fasilitas yang Allah berikan. Ini. Yang berikutnya, kalau ada kasus, ya, bangun tiba-tiba sudah adzan subuh, ya, karena kita kelelahan, ya, bangun jam 5 atau bahkan jam 7. Ketika kita mengharuskan puasa, ternyata kita tidak kuat. Tapi kalau tidak puasa, rasanya bagaimana? Apa solusinya? Solusinya adalah bangun jam 7, silahkan sahur, makan kenyangin, minum cukupin, kalau perlu ngerokok, habis itu puasa. Boleh, ya, boleh banget. Ditanya orang puasa, memang puasa beneran, ya, puasa beneran sampai sore baru buka. Hanya besok kita wajib qodok. Bukan sama aja, beda. Sama aja dong. Waduh, ini nih bahasanya sama aja, beda. Kalau kita kemudian tidak puasa, Pak, itu termasuk orang yang tidak puasa di bulan Ramadan. Tapi ketika kita mengambil sikap begitu, Pak, kita tidak kehilangan fadilah Ramadan. Kenapa? Orang yang meninggalkan puasa sehari di bulan Ramadan, kalau diganti 1 tahun full, itu tidak akan terbalaskan, tidak akan tergantikan. Tapi dengan cara begitu total tidak kurang keutamaan kita. Jam 10 baru bangun, sahur jam 10,
Mau nambah silahkan nambah, mau ngerokok ngerokoklah, habis itu puasa. Kalau ketahuan anaknya, Pak, Bapak tadi jam 10 makan, jelasin. Nah, jelasinnya bagaimana? Nak, Bapak kesiangan. Kalau Bapak tetap puasa tidak sahur, Bapak sakit, Nak. Begitu. Jadi ini aturan syariatnya begitu. Bapak ini puasa, namanya puasa lihurmatil waktu, puasa untuk menghormat waktu. Besok, Nak, kalau sudah selesai Ramadan, Bapak ganti, Bapak kodok. Seperti itu, Pak. Aturannya begitu. Iya. Iya. Lah, kenapa? Karena ketika dipaksakan puasa nggak mungkin, karena tidak sahur, sakit. Begitu. Itu adalah termasuk dalam kategori darurat, ya. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Tetapi ketika Bapak memilih tidak puasa, itu yang kehilangan fadilah puasa di bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, sebenarnya masih banyak hal-hal penting sekitar Ramadan yang terkait dengan fikih, tapi waktunya sudah isya sudah lewat. Ya, sementara sampai di sini. Perlu ada pertanyaan? Cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.